Bab 641. Aula Kaisar Iblis. Saat itu sudah tengah hari, dan semua kepala dari 12 keluarga penjaga dan pangeran istana kerajaan hadir, dan tidak ada yang berani untuk absen. Orang-orang yang datang bersama mereka juga adalah pemimpinnya. Lagi pula, Ratu Iblis kecil secara pribadi memerintahkan agar setiap orang harus hadir, dan ada hal-hal besar yang akan diumumkan. Perjamuan makan siang dimulai, dan saat orang-orang minum dan minum, suasana awalnya tegang tiba-tiba menjadi hidup, dan keluarga Yun menjadi pusat perjamuan, dengan kepala keluarga dan pangeran terus-menerus bergabung untuk bersulang. Namun, setelah semua orang minum, mereka akan segera menggunakan energinya yang dalam untuk menghilangkan bau alkohol, agar tidak kehilangan ketenangannya di depan Ratu Iblis kecil di bawah pengaruh alkohol. "Saudaraku, untuk apa makan siang ini?" Xiao Yun bertanya pada Yun Ce dengan suara rendah. "Aku tidak tahu," Yun Ce menjawab, "tapi sepertinya itu ada hubungannya denganku." Petik 2. Ini ada hubungannya dengan kakak. Xiao Yun melotot, "Ayah bilang apa yang akan diumumkan hari ini adalah hal besar peristiwa yang berkaitan dengan masa depan alam iblis ilusi." "Mengapa kakak berpikir begitu?" "Dua alasan." Yun Ce melirik Ratu Iblis kecil dan berkata, "Yang pertama adalah, ketika ayah meneleponku pagi ini, dia berkata bahwa Ratu Iblis kecil menetapkan bahwa aku harus ada di sana. Aku punya firasat pada saat itu, tapi ini hanya alasan sekunder." Petik 2. "Lalu apa alasan utamanya?" Xiao Yun segera bertanya. Dia selalu begitu sangat yakin dengan kata-kata Yun Ce. Yun Ce menganggukkan dagunya. "Alasan yang lebih penting adalah dari awal makan siang hingga sekarang, Ratu Iblis kecil tidak pernah menatapku sekalipun." Petik 2. Xiao Yun tertegun sejenak. "Itu hanya karena alasan ini?" "Ya," Yun Ce mengangguk dengan sangat serius, "aku tidak bercanda. Berdasarkan pemahamanku tentang wanita, dia pasti akan melakukan sesuatu terhadapku segera." Petik 2. "Tapi Ratu Iblis kecil bukan wanita biasa. Lagi pula, dia sepertinya tidak menatapku secara langsung," kata Xiao Yun lemah. Yun Ce meliriknya diam-diam dan berkata, "Tidak peduli betapa anehnya dia tetap seorang wanita. Konsep dia tidak melihatmu dan tidak melihatku benar-benar berbeda. Ini seperti, saudara perempuanmu yang ketujuh memiliki tidak pernah menatapku. Ini adalah hal yang sangat normal. Tetapi jika dia tidak pernah melirikmu selama seluruh jamuan makan, maka sesuatu yang besar akan terjadi." Petik 2. Xiao Yun membuka mulutnya lebar-lebar, tampak bingung. Jelas dia sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Yun Ce. Tanpa disadari, lebih dari separuh makan siang telah berlalu, dan Ratu Iblis kecil telah duduk di kursi kerajaan, hampir tidak berbicara selama seluruh proses, dan tidak ada yang berani bertanya tentang acara besar yang akan diumumkan hari ini. Pada saat ini, Yun Qinghong meletakkan gelas anggurnya, berdiri dan memberi hormat. "Ratu Iblis kecil, sekarang pemberontakan Raja Huai telah mereda, Raja Ming telah melarikan diri, tetapi dengan seluruh upayanya dalam pencarian, saya yakin dia akan mengaku bersalah dan akan segera dieksekusi. Sebagai menteri Anda, saya, tetapi memberikan sedikit kontribusi dalam kekacauan Raja Huai, mengandalkan Little Demon Empress sendirian untuk membalikkan keadaan, saya merasa sangat malu. Little Demon Empress memanggil kami ke sini hari ini, pasti ada sesuatu yang besar. Tidak peduli apa perintahnya, aku pasti mati." "Tidak, terima kasih. Di aula utama, memang tidak ada orang yang lebih cocok untuk maju selain Yun Qinghong." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semuanya yang lain dengan cepat menahan suara dan ekspresi mereka, meletakkan gelas anggur mereka, dan semua memberi hormat perintah Ratu Iblis kecil. "Aku tidak akan menyerah sampai aku mati." Ratu Iblis kecil melirik ke seluruh tempat, dan akhirnya melirik ke arah Yun arahan Ce. Semua orang membungkuk dan memberi hormat, tapi Yun Ce masih duduk di sana dengan santai sambil minum teh. Wajahnya tenang, dia berdiri perlahan, dan berkata dengan tenang, "Aku punya sesuatu yang besar untuk diumumkan hari ini. Masalah ini terkait dengan masa depan alam iblis ilusiku. Ini juga terkait dengan kelanjutan silsilah Raja Iblisku." Petik 2. Kelanjutan dari silsilah Raja Iblis. Kata-kata Ratu Iblis kecil membuat semua orang tercengang. Yun Ce juga mengerutkan kening. "Ya, di bawah ambisi dan tangan kejam pasukan Raja Huai, ayahku dan saudara laki-laki kaisar dibunuh satu demi satu. Sebagai seorang wanita, aku juga penerus terakhir dari garis keturunan Kaisar Iblis. Jika setelah permaisuri ini, garis keturunan Kaisar Iblis dipotong mati,
iblis hantu dunia pasti berada dalam kekacauan. Sekarang kekuatan Raja Huai telah dilenyapkan, bagaimana melanjutkan garis keturunan Kaisar Iblis adalah masalah besar yang harus aku pikirkan. Kata-kata permaisuri, iblis kecil membuat semua orang saling memandang. Hanya ada satu ratu iblis kecil yang tersisa di klan Kaisar Iblis, dan sangat mustahil untuk benar-benar melanjutkan garis keturunannya. Jika kita bersikeras untuk melanjutkan, maka tentu saja hanya akan ada anak yang lahir dari ratu iblis kecil. Seorang pangeran tua mau tidak mau berkata dengan hati-hati, "Ratu iblis kecil, apa maksudmu? Apakah kamu sedang bersiap untuk menerima selir laki-laki?" Mata ratu iblis kecil menjadi dingin, dan kemudian dia kembali menjadi tenang dan dingin. Dia berkata dengan dingin, "Kaisar Iblis kecil gagal meninggalkan ahli waris, jadi tentu saja warisan garis keturunan Kaisar Iblisku hanya dapat diselesaikan oleh ratu ini. Aku telah mengenakan pakaian abu-abu selama 100 tahun, dan telah menjaga bakti kepada ayah dan saudara lelaki Kaisar saya selama 100 tahun. Sekarang, sudah waktunya bagi saya untuk memilih suami lain." Begitu kata-kata, "pilih suami lain," keluar, para penjaga keluarga dan pangeran tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang akan diumumkan oleh Ratu Iblis kecil hari ini akan menjadi seperti ini. Secara tidak sadar, mereka bahkan tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Itu bukan karena Ratu Iblis kecil adalah Ratu Kaisar Iblis kecil, tapi karena Ratu Iblis kecil adalah Ratu Kaisar Iblis kecil. Jadi dengan temperamennya, bagaimana mungkin ada pria di dunia ini yang bisa menarik perhatiannya? Dengan penampilannya, identitasnya, kekuatannya yang dalam, garis keturunannya, siapa di dunia iblis fantasi ini yang memenuhi syarat untuk menjadi suaminya? Semua orang mendengar dengan sangat jelas bahwa dia berbicara tentang suami, bukan selir laki-laki. Ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Ratu Iblis kecil, mungkinkah kamu sudah memiliki calon dalam pikiranmu? Meskipun Yun King Hong juga terkejut, dia samar-samar bisa menebak apa yang dia katakan. "Aku ingin tahu makhluk surgawi mana yang sebenarnya cukup beruntung untuk menang gelar Ratu Iblis kecil." "Ratu Iblis menyukaimu." Ratu Iblis kecil tidak menjawabnya, dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Raja langsung mendengarkan perintah." Seorang pangeran berpakaian hijau dengan cepat keluar dari antrian dan membungkuk berat, "Raja kecil ada di sini." Sebelum senja, memberitahu Kaisar Iblis di seluruh kota, dan mengirim kabar kepada semua penguasa kota besar dan penguasa domain bahwa 7 hari kemudian, Tuan muda keluarga Yun Che, akan bergabung dengan klan Kaisar Iblis kita dan menikah denganku di istana Kaisar Iblis ini. Puff, Yun setengah suap teh yang dipegang Che di mulutnya dimuntahkan dengan keras olehnya, dan disemprotkan langsung ke tubuhnya. Wajah Xiao Yun, yang terakhir terkejut dan tercengang, tetapi ketika Yun Che menyemprotkannya, dia duduk di tanah. Bahkan Yun King Hong di sampingnya gemetar. Jika tekadnya tidak cukup kuat, dia akan sangat terkejut hingga dia akan duduk di atas kepala Xiao Yun. Aula Kaisar Iblis terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian terjadi keributan seolah-olah mendidih, berlebihan, suaranya, dan ekspresinya seperti melihat hantu di siang hari bolong. Tidak ada yang bisa membayangkan inilah yang akan diumumkan oleh Ratu Iblis kecil hari ini, dan terlebih lagi dalam mimpi terliarnya, orang yang dipilih oleh permaisuri iblis kecil ternyata adalah. Petik 2. Diam, semuanya. Menghadapi ledakan tiba-tiba dari kebisingan, permaisuri setan kecil mengangkat alisnya dan memarahi dengan dingin. Dalam sekejap, tubuh semua orang menjadi dingin, semua suara menghilang seketika. Mata Ratu Iblis kecil menjadi dingin. Apa? Semua orang keberatan. Petik 2. Ekspresi semua orang berkedut dan mata mereka berkedip, tetapi di hadapan kekuatan tiba-tiba dari Ratu Iblis kecil, tidak ada yang berani mengatakan apapun dengan santai. Pada saat ini, seorang pangeran tua berdiri dan berkata dengan semangat, "Ratu Iblis kecil, ini masuk akal dan oke. Lagi pula, setelah Kaisar Iblis kecil meninggal, jika kamu ingin mewarisi garis keturunan Kaisar Iblis, satu-satunya cara adalah dengan mewariskan garis keturunan Kaisar Iblis. Tidak ada cara untuk melakukan ini, tetapi tuan muda dari keluarga Yun, ini sama sekali tidak sesuai dengan etiket." "Ada apa?" Begitu suara pangeran tua turun, Jiu Fangkui adalah orang pertama yang berbicara. Dia melompat keluar, menunjuk ke hidungnya dan memarahi, "Apapun yang dikatakan Ratu Iblis kecil, terserahlah.
Kamu adalah seorang abadi tua yang setengah terkubur di dalam bumi. Bagaimana kamu masih bisa mempertanyakan keputusan Ratu Iblis kecil? Dibandingkan dengan upacara asli Ratu Iblis, di atas, penampilan Jiu Fangqi tidak diragukan lagi sangat berbeda. Telah dimasukkan ke dalam tanda budak oleh Ratu Iblis kecil, Jiu Fangqi kini menjadi anjing setia yang sepenuhnya menuruti perintah Ratu Iblis kecil. Jika ada yang berani menyinggung Ratu Iblis kecil, dia pasti akan menggigitnya sampai mati dengan risiko hidupnya sendiri. Pangeran lain maju dan berkata, "Ratu Iblis kecil, mohon pikirkan dua kali tentang masalah ini." Meskipun Yun Ce sangat berbakat dalam semua aspek, dia tak tertandingi di dunia iblis fantasi, dan pencapaiannya di masa depan bahkan lebih tak terbatas. Tapi bagaimanapun juga, dia baru berumur 22 tahun sekarang, dan dia masih menjadi tuan muda dari keluarga Yun, putra dari Yun Qinghong, dan cucu dari Yun Changhai. Saat itu, mantan Kaisar Iblis dan Raja Iblis Yun Changhai masih bersaudara. Yun Ce dan kamu, generasi ini, sama sekali tidak. Kalau tidak, bukankah akan terjadi kekacauan? Diam, Ratu Iblis kecil teriak marah, yang membuat takut pangeran yang banyak bicara hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berlutut di tempat. Mata Ratu Iblis kecil benar-benar menjadi gelap, dan seluruh aula Kaisar Iblis tiba-tiba menjadi dingin dan dingin. Oke, ini sangat bagus. Saat itu, ambisi Raja Huai jelas, tetapi kalian semua penakut dan tidak punya nyali untuk bertarung sampai mati demi dirimu sendiri. Bertarung, bahkan untuk melindungi dirimu sendiri, kamu tidak akan ragu untuk mengkhianati dan memberontak. Kekacauan Raja Huai dipadamkan oleh permaisuri ini dengan tanganku sendiri. Kebencian terhadap mantan Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil telah dibalaskan olehku dengan tanganku sendiri. Sekarang kamu dapat dengan aman tinggal di kota Kaisar Iblis, juga merupakan hadiah dariku. Aku layak untuk surga dan iblis hantu, dan layak untuk semuanya kamu. Sekarang, saya telah menjabat selama 100 tahun. Hari ini adalah hal pertama yang benar-benar saya lakukan untuk diri saya sendiri. Anda akan melompat satu per satu, keluar untuk menuding dan mengkritik dengan kata-kata dan tulisan. Petik 2. Apa gunanya saya punya untukmu sampah yang vulgar? Petik 2. Xiao Wang. Xiao Wang tidak berani. Xiao Wang tidak berani. Kedua pangeran yang baru saja berdiri untuk menentang semuanya ketakutan. Menggigil, bersujud adalah seperti menumbuk bawang putih, karena rasa dingin yang menggigit bukan hanya kemarahan Ratu Iblis kecil, tapi juga jelas mengandung niat membunuh yang dingin. Raja kecil lah yang cuek, tolong tebus dosa-dosanya. Ratu Iblis kecil dan Tuan Yun kepala keluarga adalah seorang anak emas dan gadis cantik, pasangan yang dibuat di surga. Ratu Iblis kecil menebus. Ratu Iblis kecil menebus. Ratu Iblis kecil, tenanglah. Semua orang buru-buru membungkuk, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Oposisi. Niat membunuh Ratu Iblis kecil belum berkurang, suaranya menusuk tulang. Apa yang baru saja kukatakan pada Raja Langsun adalah perintah yang akan segera diumumkan ke dunia, alih-alih berdiskusi denganmu. Tapi seseorang ingin melakukannya melompat keluar dan jadilah ratuku. Lalat di depanmu, sepertinya aku belum cukup membunuh orang. Masih banyak orang yang tidak patuh. Ratu Iblis kecil, kasihanilah aku. Raja kecil, aku bodoh dan melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Ratu Iblis kecil, mohon ampunilah aku. Kedua pangeran yang sedang berlutut di tanah tiba-tiba bergetar seperti saringan. Semua orang di aula berdiri di sana tanpa bergerak, banyak dari mereka berkeringat banyak, dan diam-diam mereka senang karena mereka tidak melompat keluar sekarang. Yun Qinghong dengan cepat berdiri di depan kedua pangeran dan berkata dengan mendesak, "Ratu Iblis kecil, harap tenang." Raja Sanshan dan Ziying juga khawatir reputasi Ratu Iblis kecil dan keluarga Kaisar Iblis akan ternoda, jadi mereka berbicara untuk menghalangi mereka. Itu jelas tidak pantas. Sebagai tanda penghormatan, aku juga meminta Ratu Iblis kecil untuk memaafkan kesalahan mereka. Baik Sanshan maupun Raja Ziying sedikit mengangkat kepala, wajah mereka dipenuhi rasa terima kasih. Sekarang di antara para raja dan kepala keluarga wali, Yun Qinghong, kepala keluarga Yun, tidak diragukan lagi memiliki suara tertinggi. Intervensinya seharusnya cukup untuk melindungi kehidupan mereka. Ratu Iblis kecil berbalik, menghadap jauh dari semua orang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah ada di antara kalian yang masih keberatan?" Aula Kaisar Iblis benar-benar sunyi. Jangan katakan keberatan sekarang, bahkan tidak ada yang berani peduli.
Taruh satu, mereka semua sekarang mengerti bahwa permaisuri setan kecil menangani masalah ini dengan sangat serius, dan itu pasti bukan hanya mengambil selir. Ketika dia menyebutkan kata suami, alih-alih mengambil selir, mereka harus memikirkannya, tetapi dua orang tidak terlalu berpikir dalam kegembiraan mereka dan menabrak moncong pistol. Setelah lama terdiam, Ratu Iblis kecil melanjutkan, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Kamu pasti berpikir bahwa pernikahanku dengan Yun Che telah melanggar aturan dan mengacaukan etika. Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Apa jenis garis keturunan ini adalah garis keturunan klan Kaisar Iblisku? Bukankah hanya ada satu orang dengan garis keturunan seperti ini di dunia selain aku?" Perkataan Ratu Iblis kecil tiba-tiba membuat banyak orang terbangun dari mimpinya. Su Xiangnan kehilangan suaranya dan berkata, "Itu benar. Yang digunakan Yun Che untuk melukai Raja Huai hari itu adalah api gagak emas. Tubuhnya memiliki garis keturunan gagak emas yang diberikan oleh Dewa Gagak Emas sendiri. Sebenarnya aku menaruh benda penting seperti itu di tubuhku. Aku lupa, Tuan Yun juga orang dengan darah gagak emas." Petik 2. Jika Tuan Yun dan Ratu Iblis kecil bersatu, keturunannya akan juga berasal dari darah gagak emas murni, yaitu darah Kaisar Iblis. Apakah ini alasan mengapa Ratu Iblis kecil ingin Tuan Yun bergabung dengan keluarga kerajaan iblis? Ada sebuah banyak komentar di telingaku. Guncangan ekstrim sebelumnya sepertinya telah sedikit berubah karena alasan ini. Masuk akal, Xiao Yun tertegun. Pada saat ini, suara Yun Che tiba-tiba terdengar di telinganya. "Xiao Yun, lakukan apa yang aku katakan segera, dengarkan baik-baik." Petik 2. Apa? Jangan khawatir tentang apapun, dengarkan saja apa yang saya katakan dengan jelas, lalu lakukan apa yang saya katakan. Dengarkan baik-baik. Petik 2. Jeritan keras tiba-tiba terdengar, tiba-tiba. Menarik perhatian semua orang, ekspresi Xiao Yun sangat berlebihan. Tapi dia tidak berpura-pura, tapi dia benar-benar bingung. Dia tersandung dan berkata, "Ternyata ini benar. Baiklah. Kakak tertua memberitahuku beberapa hari yang lalu bahwa Dewa Gagak Emas memberinya gagak emas garis keturunannya karena dia tidak tega melihat garis keturunan Kaisar Iblis dipotong, sehingga Ratu Iblis kecil bisa melanjutkan garis keturunan Kaisar Iblis dengan kakak tertuanya. Aku tidak percaya saat itu. Itu ternyata benar. Ini adalah kehendak Dewa Gagak Emas. Ratu Iblis kecil, kehendak Dewa Gagak Emas. Itu niscaya adalah kehendak Tuhan dan anugerah dari Tuhan. Etiket sekuler dan senioritas di dunia manusia, bahkan etika umum, tidak ada apa-apanya di depan kehendak para dewa. Dengan lingkaran cahaya ini, tidak ada seorang pun di seluruh dunia iblis fantasi yang akan keberatan. Jika memang ada keberatan dan keraguan, mereka akan dicerca dan dibenci, karena itu berarti tidak menaati Tuhan. Ini adalah kehendak ilahi Gagak Emas. Tidak heran Dewa Suci Gagak Emas memberi Yun Che garis keturunan Gagak Emas, begitu, itu dia. Sepertinya Dewa Suci Gagak Emas tidak pernah menyerah pada keluarga kerajaan iblis, dan tidak pernah menyerah pada alam iblis ilusi. Meskipun klan Kaisar Iblis telah layu, garis keturunan baru telah lahir di orang lain. Ratu Iblis kecil dan Tuan Muda keluarga Yun, ini adalah kehendak Tuhan, pasangan sejati yang dibuat di surga. Dengan cara ini, garis keturunan Kaisar Iblis akan disempurnakan. Melanjutkan, tidak perlu khawatir tentang bahaya. Pemutusan hubungan kerja, klan Kaisar Iblis akan menjadi selesai. Dan dunia iblis ilusi akan makmur selamanya. Suasana di aula Kaisar Iblis telah benar-benar berubah. Itu telah berubah dari keterkejutan sebelumnya dan perlawanan serta keraguan yang tidak berani diungkapkan. Ada kekaguman dan kegembiraan yang luar biasa. Di bawah aura kehendak Tuhan, jika orang lain keluar untuk menentangnya saat ini, Ratu Iblis kecil tidak perlu maju, orang lain akan bergegas ke arahnya dan mengarahkan hidung mereka ke arahnya dengan kemarahan yang benar. Hanya klan Kaisar Iblis yang tersisa dengan Ratu Iblis kecil. Yun Che, garis keturunan Gagak Emas, diberikan oleh Dewa Gagak Emas. Dengan sedikit asosiasi dan kombinasi dari semuanya, semua kejutan sebelumnya telah terjadi terhanyut, dan segalanya menjadi begitu wajar, bahkan sempurna. Yun Che telah duduk di kursinya, pantatnya tidak bergerak. Suara-suara di telinganya sangat berisik, dan jauh di lubuk hatinya, dia sudah meraung berkali-kali.
Meskipun wanita dikatakan sebagai hewan yang sangat berubah-ubah, tapi transformasi wanita terlalu berlebihan. Intinya adalah, kenapa dia tidak memberitahuku sebelumnya untuk hal sebesar itu? Saya jelas di sini, kenapa tidak ada yang menanyakan pendapat saya dari awal sampai akhir? Lagi pula aku adalah pihak yang terlibat. Apakah menurut Anda saya transparan? Setidaknya salah satu dari Anda bisa bertanya kepada saya apakah saya setuju. Tidak apa-apa jika Anda bertanya kepada saya bagaimana suasana hati saya dan apa yang saya rasakan sekarang. Karena kalian semua tidak keberatan saat ini, maka sudah diselesaikan. Raja Langsun, sudahkah kalian mendengarkan dengan jelas apa yang aku ingin kalian lakukan? Ratu Iblis kecil menoleh ke Raja Langsun, masih tidak melihat ke arah Yunce. Xiao Wang telah menuliskan semuanya, tapi Raja Langsun menelan ludah dan berkata dengan berani, hanya saja tanggal pernikahan ditetapkan dalam 7 hari, itu terlalu terburu-buru. Ratu Iblis kecil adalah Ratu Iblis ilusi Kaisar, itu niat Dewa Gagak Emas lagi. Pernikahan ini harus dirayakan oleh seluruh dunia dan mengguncang dunia. Meski persiapannya memakan waktu 7 bulan, itu tidak berlebihan. Petik 2, kataku 7 hari, itu berarti 7 hari. Ya, Raja Langsun setuju dengan cepat, dengan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lalu dia mundur 2 langkah dan pergi dengan tergesa-gesa. Sambil berlari, dia mengerang dalam hatinya, ya Tuhan, hanya ada 7 hari. Jika kita bekerja keras untuk mempersiapkan kota, 7 hari mungkin tidak cukup, tetapi orang-orang besar di wilayah selatan dan utara. Setelah menerima pesan tersebut, mereka mungkin akan buang air kecil dan bergegas ke sini dengan air mata berlinang, mereka mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan. Ratu Iblis kecil menghadap para menteri, selama 7 hari ke depan, kalian semua akan mengesampingkan semua urusan lain untuk sementara waktu dan fokus pada persiapan upacara pernikahan antara ratu ini dan Yunce. Meski hanya 7 hari, tidak boleh ada kelalaian atau kecerobohan. Tidak harus begitu, harus menggemparkan dunia, tapi juga harus cukup indah, dan tidak boleh asal-asalan, setidaknya tidak boleh setengah sederhana, itu 100 tahun yang lalu. Ya, tanda seru, petik 2, mulailah persiapan dari sekarang. Semuanya, mundurlah. Ya, masalah ini tidak diragukan lagi lebih besar dari langit, dan itu tidak berlebihan atau berlebihan sama sekali agar semua keluarga penjaga dan istana pangeran bersatu untuk mempersiapkannya. Dan 7 hari terlalu ketat, jadi mereka terburu-buru ketika mundur. Begitu mereka meninggalkan Aula Kaisar Iblis, mereka terbang, takut mereka tidak akan berkontribusi sebanyak orang lain dalam persiapan. Ini bukan hanya masalah kecil, pernikahan Ratu Iblis bahkan lebih merupakan kehendak Dewa Suci Gagak Emas. Satu-satunya orang yang tidak meninggalkan aula utama adalah Yunce, yang jelas merupakan orang yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam iblis ilusi. Namun sepertinya benar-benar dilupakan. Bab 642. Semua orang berpencar, dan hanya Ratu Iblis kecil dan Yunce yang tersisa di Aula Kaisar Iblis. Ratu Iblis kecil selalu berdiri di samping kursi kekaisaran, membelakangi Yunce, keduanya tetap tak bergerak dan diam. Keadaan aneh ini berlangsung lama. Akhirnya, Ratu Iblis kecil berbalik, menatap Yunce dengan ringan, dan kemudian segera membuang muka, apakah kamu puas sekarang? Petik 2, apa yang memuaskan? Yunce berkata. C berdiri dan berkata dengan panik, hal yang sangat besar. Ini masalah seumur hidup, kamu sebenarnya tidak membicarakannya denganku, kamu bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Di lembah api guntur Gagak Emas, kamu memaksaku untuk melakukan sesuatu. Lupakan saja, kamu sebenarnya lebih unggul dalam masalah pernikahan yang penting ini. Kamu, bahkan jika kamu adalah Ratu Iblis kecil, kamu tidak boleh terlalu sombong, dan tidak masuk akal. Petik 2. Ini bukan apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu menginginkannya? Ratu Iblis kecil berbalik, matanya sedikit mengelak. Kemunculan Ratu Iblis kecil membuat Yunce tersenyum beberapa saat. Kelakuan Ratu Iblis kecil memang tirani, namun ia tidak membicarakan masalah ini dengan Yunce, atau bahkan memberitahu Yunce terlebih dahulu, bukan karena ia ingin sewenang-wenang, melainkan karena karakternya dan hubungannya dengan laki-laki dan wanita yang benar-benar pucat. Pengalaman dan ketidakpedulian yang dia pertahankan terhadap Yunce untuk waktu yang lama membuatnya tidak mungkin untuk membuka mulutnya kepada Yunce.
Dia tiba-tiba mengalami perubahan besar dalam perlakuannya dari dia. Itu merupakan kejutan besar bagi C. Meskipun itu benar-benar membuatnya lengah. Dia masih linglung sampai sekarang. Lagi pula, dari bersikap acuh tak acuh padanya dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda itu, hingga tiba-tiba mengatakan kepada dunia bahwa dia ingin menikah dengannya. Dan hanya 7 hari kemudian, tidak peduli seberapa kuat saraf Yun Ce, dia tetap tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama. Dia yakin bahwa mustahil menemukan wanita lain seperti Ratu Iblis Kecil di seluruh dunia. Ratu Iblis Kecil jelas-jelas panik saat ini. Dia telah mengakui perasaannya padanya, tapi dia masih harus berpura-pura menjadi raja yang dingin dan acuh tak acuh. Itu hanya matanya yang mengelak, matanya yang tidak menentu, dan nafasnya yang sedikit tidak menentu. Yun Ce dengan jelas melihat dalam dirinya sikap halus seperti gadis biasa. Dia tersenyum sedikit, tapi kemudian berteriak dengan ekspresi yang sangat tidak senang, "Kamu akhirnya mengakui dengan jujur bahwa kamu menyukaiku. Sebagai calon suamimu, tentu saja aku harus memujimu dengan baik. Tapi, suami dan istri setidaknya harus saling menghormati, bertoleransi satu sama lain, saling mencintai, dan menjadi sedekat satu sama lain." Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan? Kata-kata Yun Ce membuat napas Ratu Iblis Kecil menjadi semakin kacau, dan dia langsung menyela dia dengan suara. "Maksudku, setelah kamu menikah denganku, kamu tidak bisa lagi berpura-pura bersikap dingin padaku seperti dulu dan sekarang, tapi kamu harus. Sepertinya kamu telah melakukan kesalahan." Ratu Iblis menyela Yun Ce lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak akan menikahimu, tapi kamu menikahiku." Hah, Yun Ce tiba-tiba terkejut. Ratu Iblis Kecil memalingkan pipinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku baru saja menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dalam 7 hari, kamu akan bergabung dengan klan Kaisar Iblis kami. Sejak saat itu, kamu akan menjadi anggota klan Kaisar Iblis kami. Mulai sekarang, kita, anak-anak yang lahir juga harus memiliki nama keluarga, Huan. Apakah kamu masih berpikir bahwa ketika aku menikah denganmu, aku akan menikah dengan keluarga Yunmu?" Petik 2. Yun Ce dengan cepat menyaring iblis kecil itu dalam pikirannya. Setelah apa yang dia katakan kepada Raja Langsun sebelumnya, ekspresinya sedikit berubah, lalu dia mengambil langkah maju dan berkata dengan tegas, "Tidak." Petik 2. Apa maksudmu tidak? Ratu Iblis Kecil memandang ke samping. "Karena aku laki-laki," Yun Ce berkata dengan tenang, "tidak peduli seberapa biasa laki-laki. Bahkan jika dia tidak bisa berdiri tegak, bagaimana dia bisa memasuki rumah perempuan? Aku, Yun Ce, tidak akan pernah menerima hal seperti ini hal. Jika kamu ingin bersama ketika aku menikah, kamu hanya bisa menikah denganku, menikah dengan keluarga Yunku." Petik 2. Lelucon yang luar biasa. Klan Kaisar Iblis kami adalah klan kaisar yang menguasai dunia iblis ilusi. Jika kamu bergabung dengan klan Kaisar Iblis kami, apakah kami telah berbuat salah padamu? Setan kecil lalu dia berkata dengan suara yang dalam. "Kalau begitu aku masih menjadi kepala muda keluarga Yun." Yun Ce berkata tanpa menyerah, "Aku, kepala keluarga Yun, memiliki satu garis keturunan dari generasi ke generasi. Kakekku hanya memiliki satu putra, ayahku, dan ayahku hanya mempunyai satu anak laki-laki, aku. Sebagai satu-satunya anak laki-laki di generasi ini, aku jika pewaris garis keturunan kepala keluarga menikah dengan seorang wanita yang nama belakangnya bahkan bukan Yun, maka keluarga Yunku akan menjadi bahan lelucon dunia fantasi. Bagaimana aku bisa hidup sesuai dengan keluargaku dan kakekku yang sudah meninggal?" Petik 2. Siapa beraninya kamu menertawakan keluarga Yunmu? Ratu Iblis Kecil menyela dia dan berkata, "Ketika Tuan Muda Yun keluarga menjadi Raja Ratu Iblis, status seluruh keluarga Yun akan sepenuhnya lebih tinggi dari semua kekuatan di alam iblis ilusi. Hal ini tidak hanya tidak memungkinkan keluarga Yun, penghinaan ini akan membuat keluarga Yun Anda makmur belum pernah terjadi sebelumnya. Di keluarga Yunmu, putramu akan menjadi kepala keluarga Yun di masa depan, dan jika dia bergabung dengan garis keturunan Kaisar Iblisku, putra kami akan menjadi Kaisar Iblis Ilusi masa depan. Dia ingin menjadi lebih dari sekadar bangsawan. Ribuan berkali-kali. Ini berbeda. Apa bedanya?" Petik 2. Singkatnya, itu tidak berhasil. Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia adalah orang yang sangat sombong. Dia sendiri tidak setuju dengan ini jelas. Selama ini, dalam kesadarannya,
di balik membawa masuk adalah kepengecutan atau ketidakmampuan seorang pria. Dia selalu mencemooh hal-hal seperti itu, tidak pernah memikirkannya, dan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi padanya. Bahkan jika pihak lain adalah Ratu Iblis kecil, dia termasuk dalam klan Kaisar Iblis. Saya sudah punya istri di benua Tianxuan. Dia juga satu-satunya putri di suatu negara. Jika saya diizinkan bergabung dengan klan Kaisar Iblis Anda, saya tidak akan bisa menjelaskan kepadanya bahkan ketika saya kembali ke benua Tianxuan. Singkatnya, masalah ini telah diselesaikan. Saya tidak akan pernah menerimanya jika itu melampaui batas saya. Yun Ce selalu sangat bertekad tidak peduli suara, mata, atau ekspresinya. Dada Ratu Iblis kecil terangkat. Dia menatap Yun Ce, matanya terus berubah. Diam-diam, dia mengalihkan pandangannya dan berkata perlahan, "Aku tahu bahwa dengan temperamenmu, melakukan ini memang tak tertahankan bagimu. Namun, di belakangku adalah klan Kaisar Iblis, dan aku masih anggota terakhir dari klan Kaisar Iblis. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa aku kendalikan, dan sekarang setelah diketahui dunia, itu tidak lagi terserah kamu." Tanda pisah, 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 tanda pisah. Kota Kekaisaran Iblis saat ini tampak jauh lebih hidup dan berisik dari biasanya. Ada kerumunan orang di jalanan, dan siluet orang terbang dengan cepat di langit. Berita bahwa Ratu Iblis kecil akan menikahi Yun Ce, kepala muda keluarga Yun, dalam waktu 7 hari menyebabkan kota kerajaan iblis yang damai baru-baru ini mendidih sepenuhnya. Keluarga Yun sedang mempersiapkan pernikahan Xiao Yun dengan nomor 1 di bawah langit sebulan kemudian, tapi sekarang, mereka benar-benar ikut campur dalam pernikahan kepala keluarga muda dengan Ratu Iblis kecil. Semua orang di keluarga Yun dikejutkan oleh berita mengejutkan itu, dan kemudian menjadi sibuk seperti orang gila. Keluarga Yun, dari para tetua hingga para pelayan muda, semuanya meletakkan semua yang mereka lakukan. Kompetisi klan dalam 5 hari segera dibatalkan. Persiapan pernikahan Xiao Yun juga ditunda. Semua orang sibuk mempersiapkan yang muda kepala pernikahan keluarga, seperti gasing yang dicambuk habis-habisan. Patriark muda, Ratu Iblis kecil, hanya memikirkannya, sungguh mengasyikkan. Yun Ce kembali ke rumah dan begitu dia memasuki pintu, dia melihat Yun Qinghong berdiri di sana tak bergerak dengan punggung menghadapnya. "CR, kamu kembali." Yun Qinghong berbalik, ekspresinya sangat tenang. Dia berdiri di sini, seolah dia sedang menunggunya kembali. "Apa reaksi ibuku?" Yun Ce bertanya dengan agak gelisah. "Haha." Yun Qinghong tersenyum tipis dan berkata, "Ibumu baru saja pergi ke istana Pangeran Qing untuk secara pribadi menyiapkan pakaian yang akan kamu gunakan dalam 7 hari ke depan." Petik 2. Dia tidak marah. Marah. Wajah Yun Qinghong tampak sedikit aneh. "Mengapa kamu marah? Yang ingin kamu nikahi adalah wanita yang identitas, penampilan, dan kekuatannya tak tertandingi di dunia iblis fantasi. Saatnya berbahagia, lalu kenapa Anda akan marah? Jika Anda berpikir kami akan peduli dengan masalah usia, maka Anda terlalu banyak berpikir. Di alam Jiangxuan, perbedaan usia 1 atau 200 tahun pada dasarnya tidak berbeda dengan perbedaan usia 1 atau 2 tahun. Terlebih lagi, dari segi penampilan, Ratu Iblis kecil terlihat jauh lebih kecil darimu. Itu bagus. Hanya saja masalah ini." Yun Ce sedikit ragu, tapi masih berkata, "Ratu Iblis kecil ingin aku bergabung dengan keluarga kerajaan iblis, bukan agar dia menikah dengan keluarga Yun kita." Yun Qinghong, "Tapi jangan khawatir, ayah, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi." Yun Ce segera berkata, "Meskipun dia adalah Ratu Iblis kecil, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini padaku, secara pribadi atau kepada keluarga kami." Terimalah, tapi sikap Ratu Iblis kecil juga sangat tegas, dan dia sudah memberitahu dunia. "Yah, lagi pula, masih ada 7 hari, yang mungkin cukup untuk kupikirkan tindakan balasan yang lengkap." Menanggapi kata-kata Yun Ce, Yun Qinghong tidak banyak bereaksi. Karena ketika Ratu Iblis kecil memerintahkan Raja Langsun, dia sudah menjelaskannya dengan kata-kata, "Bergabunglah dengan klan Raja Iblisku." Dan bahkan jika dia tidak mengatakan ini, hanya ada kemungkinan bahwa Yun Ce akan bergabung dengan keluarga kerajaan iblis, dan sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa Ratu Iblis kecil akan menikah dengan keluarga Yun. Mengenai masalah ini, dia telah banyak memikirkannya sambil menunggu keluarga Yun kembali. "CR,
Yun King Hong tidak menegaskan atau menyangkal keputusan Yun Che, tapi sangat tenang, katakan pada ayahku, berapa tahun lagi Ratu Iblis kecil bisa hidup. Mata Yun Che tiba-tiba bergetar, dan ada suara di dalamnya, tenggorokannya, suara itu muncul di tengah jalan dan ditekan olehnya. Jika kamu membuat janji kepada permaisuri iblis kecil yang tidak bisa kamu ucapkan, maka jangan katakan itu. Yun King Hong tersenyum ringan, tapi dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Yun Che tidak membutuhkan jawaban. Dilihat dari reaksinya, dia membenarkan apa yang dia pikirkan. Ayah, kenapa ayah bertanya seperti ini? Tanya Yun Che. Yun King Hong berkata dengan sedih, karena rentang kekuatan Ratu Iblis kecil dalam beberapa bulan terlalu besar, sampai pada tingkat yang benar-benar tidak normal. Apakah kamu masih ingat bahwa 2 bulan lalu, pada hari ketika Raja Ming muncul, dia pernah berteriak kepada Ratu Iblis kecil bahwa perubahan kekuatannya terlalu berlebihan dan tidak memiliki efek samping. Aku mengingat semua kata-kata ini pada saat itu. Yun Che, beberapa waktu yang lalu, aku tiba-tiba ingat sesuatu yang kakekmu katakan kepadaku lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, ibumu dan aku belum menikah. Ketika dia memerintahkanku untuk berlatih Ziyun Kung, dia diam-diam menghela nafas bahwa alam iblis ilusi telah damai selama ini, terlalu lama. Dan terlalu lama kedamaian dan ketenangan secara bertahap mengikis kesetiaan dan kohesi dari 12 keluarga penjaga, yang mana bukanlah hal yang baik. Lalu dia tiba-tiba tertawa dan berkata bahwa meskipun keluarga Raja Iblis tidak memiliki 12 keluarga penjaga, begitu mereka terbuka kartu truf terakhir juga bisa menutupi langit dengan 1 tangan, tapi harga yang harus dibayar akan terlalu tragis. Petik 2. Aku bertanya saat itu, tapi kakekmu tidak menjelaskan secara detail. Karena itu adalah rahasia yang dia jaga untuk klan Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis sebelumnya. Yun King Hong menatap Yun Che dalam-dalam, adapun rahasia ini, ketika kamu bertemu di benua Tianxuan, dia seharusnya menyerahkannya kepadamu bersama dengan keluarga perintah kepala dan segel Kaisar Iblis. Petik 2. Ya, Yun Che mengangguk perlahan. Kekuatan luar biasa Ratu Iblis kecil, apa yang diteriakkan Raja Ming hari itu, dan harga tragis yang kakekmu secara tidak sengaja sebutkan saat itu, semuanya membuatku tidak bisa berhenti berpikir ke arah pesimistis itu. Jika itu benar-benar terjadi, ini sangat sulit baginya. Yun King Hong menghela nafas pelan. Ayah, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Yun Che merasa bahwa Yun King Hong telah menunggunya di sini, bukan hanya untuk mengkonfirmasi masalah ini. Yun King Hong mengangguk sedikit, menatap langsung ke arah anggukan Yun Che, dan bertanya, CR, dengan temperamenmu, kamu tidak akan bisa menerima bergabung dengan klan Raja Iblis. Ayahku tidak terkejut sama sekali. Tapi ada masalah, kamu harus jawab aku dengan serius. Apakah kamu bersedia menikah dengan Ratu Iblis kecil? Atau, izinkan aku bertanya dengan cara lain. Apakah kamu dan Ratu Iblis kecil sudah memiliki hubungan antara seorang pria dan seorang wanita? Dan kamu ingin menikah, apakah itu cinta timbal balik? Dan bukankah itu pasti yang disebut kehendak suci gagak emas? Yun Che memandang Yun King Hong dengan heran, yang terakhir tersenyum ringan dan berkata, kamu tidak perlu merasa aneh. 2 bulan ini sejak itu, aku sebenarnya samar-samar menyadarinya, tapi aku selalu menyangkal diriku sendiri. Sebulan yang lalu, kamu pergi menemui Ratu Iblis kecil hampir setiap hari. Kapan ibumu dan aku kembali dari benua Tianxuan dengan luka serius, Ratu Iblis kecil kira-kira seumuran. Yuelai secara pribadi mengunjungi kami sekali, dan luka darah dan esensiku saat ini jauh lebih ringan daripada yang aku derita saat itu, dan masih bisa disembuhkan. Frekuensi kunjungan Xiao Yao nanti jauh lebih baik dari sebelumnya, dan setiap sebelum dia pergi, mereka akan menanyakan keberadaanmu secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam sebulan terakhir, sepertinya kamu belum mengambil inisiatif untuk melihat Ratu Iblis kecil, dan setiap kali aku melihatnya, dia selalu bertanya tentangmu. Petik 2. Ratu Iblis kecil, mari kita bicara tentang penampilan saja. Hampir tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolakku. Dan anakku adalah pria terbaik di alam iblis ilusi. Kalian telah berada dalam masalah bersama selama 4 bulan di lembah api guntur gagak emas. Kalian akan tertarik satu sama lain dan jatuh cinta satu sama lain. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu bahkan bisa dikatakan masuk akal. Yun Che berpikir dalam diam sejenak dan berkata, dia memang memiliki tempat yang tak terhapuskan di hatiku. Setelah keluar dari lembah api guntur gagak emas,
aku akan mengingatnya setiap hari segala sesuatu tentang dia. Hanya saja aku terlalu lemah, dan dia terlalu kuat dalam segala aspek. Bahkan jika aku ingin melindunginya, membantunya, dan berbagi sesuatu dengannya, aku tidak bisa melakukannya sama sekali. Jadi, selama ini, aku sedikit bingung. Hari ini dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menikah denganku. Aku sama terkejutnya dengan kamu. Petik 2. Jika kamu ingin membantunya dan berbagi tanggung jawab untuknya, bukankah sekarang peluang terbaik? Yun King Hong tersenyum. Yun C kaget. Jika kamu hanya menikahinya karena perintah Ratu Iblis kecil, maka ayahmu akan mendukung keputusanmu. Dan jika kamu benar-benar menyukainya dan ingin dia menjadi istrimu, maka ayahmu akan kuharap kamu bisa bergabung dengan iblis. Klan Kaisar sesuai keinginannya, Yun King Hong berkata dengan tenang, dan ibumu memiliki arti yang sama. Yun C tampak terkejut. Dia tidak bisa menerima bergabung dengan klan Kaisar Iblis. Salah satu alasannya adalah pertimbangkan perasaan orang tuaku dan kakekku yang sudah meninggal. Bagi para orang tua, siapa yang ingin anaknya, anak laki-laki satu-satunya masuk ke keluarga lain, atau keluarga papan atas seperti keluarga Yun. Tak disangka, ayahnya malah mengatakan hal seperti ini, kamu dan ibu, benar-benar tidak keberatan sama sekali. Jika wanita lain, tidak peduli siapa mereka, setidaknya ayah mereka tidak bisa sepenuhnya lega. Tapi hanya Xiao the Ratu Iblis, ayahku tidak akan pernah keberatan. Yun King Hong berkata dengan sangat tenang, meskipun dia masih dikenal sebagai Ratu Iblis kecil, pada kenyataannya, dia adalah kaisar tertinggi dari dunia iblis ilusi. Jika dia adil anggota keluarga kerajaan iblis, seorang putri, dia mungkin bisa menikah untuk melindungi keluarga, tapi dia adalah seorang kaisar yang meremehkan dunia. Bagaimana dia bisa menikah, jika tidak di mana martabat seorang kaisar? Selain itu, dia juga anggota terakhir dari klan Kaisar Iblis. Suatu hari setelah dia memerintah, Kaisar Iblis klan akan tetap berjaya selama sehari. Tapi jika dia menikah dengan keluarga Yunku, klan Kaisar Iblis akan menjadi benar-benar hancur dan menghilang dari dunia iblis fantasi selamanya. Petik 2. Dan jika kamu bergabung dengan klan Kaisar Iblis dan memiliki keturunan dengannya, setidaknya secara nominal, mereka adalah keturunan klan Kaisar Iblis. Garis keturunan klan Kaisar Iblis dapat berlanjut seperti ini. Petik 2. Yang terakhir adalah garis keturunan klan Kaisar Iblis dan kelanjutan kejayaan. Yang pertama, mewakili garis keturunan klan Kaisar Iblis. Kehancuran. Bagaimana kamu membiarkan Ratu Iblis kecil memilih? Yun C. Tapi kamu, CR, benar-benar berbeda. Yun King Hong melanjutkan, meskipun kamu bergabung dengan klan Kaisar Iblis, kamu tidak sama dengan Ratu Iblis kecil. Anak-anakmu juga akan memiliki nama keluarga, Huan. Namun, Anda memiliki 2 istri lain, dan Anda bahkan mungkin memiliki istri lain di masa depan. Anda dan anak-anak mereka semuanya adalah putra keluarga Yun saya. Saya adalah kepala keluarga Yun. Garis keturunan tidak akan pernah terputus mati. Ratu Iblis kecil sudah lama mengetahui tentang pernikahanmu di benua Tianxuan, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya kepadamu, apalagi menginginkanmu karena dia ingin menikahimu. Ceraikan istrimu saat ini. Sebagai Ratu Iblis kecil, dia menjanjikanmu gelar suami. Kedua kata ini sangat umum bagi orang biasa, tetapi bagi Ratu Iblis kecil, kata-kata itu sangat penting bagimu. Hezai memberitahu dunia bahwa kamu akan menjadi satu-satunya untuknya, dan tidak akan ada orang lain setelahmu. Selain itu, Hezai diam-diam mengizinkanmu memiliki istri lain. Ini akan sulit bagi putri manapun dari keluarga yang sedikit berkuasa. Hampir mustahil untuk melakukannya, tapi dia, Ratu Iblis kecil, telah mencapai langkah ini, dan bahkan ayahnya mau tidak mau tergerak olehnya. Dia terbiasa bersikap dingin dan acuh tak acuh, tapi ini lebih berharga daripada ekspresi berapi-api apapun. Dia cintaku padamu mungkin jauh, jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Petik 2. Petik 2. Nafas Yun Ce mulai menjadi sedikit bingung, dan matanya juga gelisah. Dan jika kamu benar-benar menyukai Ratu Iblis kecil dan ingin dia menjadi wanitamu, maka sangat mudah untuk bergabung dengan keluarga kerajaan iblis. Tapi kamu dapat memenuhi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan, dan tidak mungkin kamu bisa berkompromi tanpa membuatnya menjadi pendosa abadi keluarga kerajaan iblis. Apakah kamu di sana? Nada suara Yun King Hong sedikit lebih serius, atau, di duniamu, martabat yang dimiliki seorang pria jauh lebih penting daripada wanita dia suka.
Petik 2. Tentu saja tidak. Yun Che tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengangkat tangannya dan memukul dadanya dengan keras, dan berkata dengan getir, aku sebenarnya terstimulasi oleh kata, pernikahan, membutakan mataku, dan terjun ke jalan buntu yang menggelikan. Ayah, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Yun Che menyeringai pada Yun King Hong, berbalik dengan cepat, berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan, dan terbang langsung ke istana Kaisar Iblis. Aula, bab 643. Yun Che berbalik dengan kecepatan penuh, dan ketika dia kembali ke Aula Kaisar Iblis, Ratu Iblis kecil sudah tidak ada lagi, dan hanya beberapa pelayan kerajaan yang diam-diam membersihkan. Melihat Yun Che masuk, mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan membungkuk pada Yun Che. Berita bahwa Ratu Iblis kecil akan menikah dengannya telah diketahui dunia, dan identitas Yun Che telah berubah dari sebelumnya. Di mana Ratu Iblis kecil? Yun Che melangkah maju dan bertanya, Tuan Huiyun, Ratu Iblis kecil kembali ke istana tidak lama setelah Anda pergi, kata pelayan di depan dengan hormat. Yun Che kemudian berbalik, melayang, dan terbang langsung ke istana Ratu Iblis kecil. Kamar tidur Ratu Iblis kecil sunyi, dia berdiri diam di depan jendela, setenang boneka porselen giok yang tak bernyawa. Setelah kembali dari Aula Kaisar Iblis, dia telah berdiri di sini, mempertahankan postur ini untuk waktu yang lama. Nafas datang dari jauh dan mendekati istana dengan cepat. Saat mendekat, dia tidak dengan hati-hati memperlambat atau menahan nafas. Ratu Iblis kecil mengerutkan kening, tapi segera, dia mengenali pemilik nafas, dan suara yang ada di dekatnya, untuk mengatakan terdengar. Setelah menelan, dia tidak berbalik. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, hanya mata kristalnya yang bergetar sesaat. Melihat seluruh alam iblis ilusi, Yun Che adalah satu-satunya yang berani memasuki kamar Ratu Iblis kecil secara langsung. Bahkan jika ada orang lain yang berani, dia akan dibakar menjadi abu oleh Ratu Iblis kecil bahkan sebelum dia sampai menutup. Yun Che langsung masuk tanpa sengaja memperlambat langkahnya. Ini adalah istana Kaisar Iblis ilusi, tapi sangat sederhana. Tidak ada kata mewah sama sekali. Bahkan tidak sebagus kamar kerja wanita kaya biasa. Ada rasa dingin yang dalam di dalamnya, yang membuat orang merasa sedih saat Anda masuk ke sini, napas Anda tanpa sadar akan berhenti. Ini bukan pertama kalinya Yun Che menerobos masuk tanpa peringatan, tapi setiap kali sebelumnya, hanya akan ada dua hasil, satu adalah dia diusir oleh Ratu Iblis kecil sebelum masuk, dan yang lainnya adalah dia ditendang, keluar oleh Ratu Iblis kecil segera setelah masuk. Ratu Iblis meledak dengan telapak tangan. Tapi kali ini, Ratu Iblis kecil yang berdiri di depan jendela bambu terdiam, hanya menyisakan punggung Yun Che yang halus dan mungil, seolah dia tidak menyadari kedatangannya sama sekali. Yun Che berdiri di depan pintu istana, diam-diam menatap punggungnya, tapi tidak pernah menunggu suaranya atau menoleh ke belakang. Di udara, samar-samar dia mencium aura kesepian dan kesedihan, yang membuat hati dan jiwanya sedikit perih. Dia melangkah maju dan perlahan berjalan menuju Ratu Iblis kecil. Dia berjalan ke punggung Ratu Iblis kecil, lalu membuka lengannya, melingkarkannya di pinggangnya, dan dengan lembut memeluknya di dadanya. Ratu Iblis kecil, dia seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Jubah abu-abunya sangat longgar, tetapi tubuhnya sangat kurus. Apalagi pinggang rampingnya bagaikan pohon willow lembut yang menopang angin, belum lagi lengan Yun Che, bahkan tangannya pun bisa ditutup dengan mudah. Namun, sebelum Yun Che bisa merasakan suhu tubuh giok gadis itu di pelukannya, sebuah kekuatan besar menghantam dadanya. Ledakan, dengan suara yang keras, tubuh Yun Che langsung terlempar seperti peluru meriam yang ditembakkan, dan punggungnya membentur dinding dengan keras, menyebabkan seluruh istana bergetar. Bisakah kamu tidak sekejam itu? Yun Che menyapu debu dan pecahan batu giok di tubuhnya, berdiri dengan gemetar, dan menghirup udara dingin dari mulutnya. 100 tahun ini telah lama memberikan rasa pertahanan diri yang kuat pada Ratu Iblis kecil. Itu adalah reaksi naluriahnya untuk meledakkan Yun Che. Meskipun dia menyesalinya saat dia menjatuhkan Yun Che, Ratu Iblis kecil masih memaksa dengan wajah dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu mencari masalah. Jika ada orang lain yang berani menyinggung perasaanku seperti ini, dia akan mati puluhan ribu kali." Sama seperti yang lain. Aku akan melakukannya jika kamu ingin menjadi suamimu. Kamu pasti sudah mengumumkan niatmu untuk menikah denganku. Aku bahkan tidak bisa memelukmu, kata Yun Che dengan marah. Mungkin karena dia merasa sedikit tidak adil,
Ratu Iblis kecil berbalik dan berkata dengan nada dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini lagi?" Yunce akhirnya menyeka debu yang berterbangan dari tubuhnya dan berkata dengan wajah polos, Aku baru saja kembali untuk memberitahumu bahwa aku bersedia menuruti keinginanmu dan bergabung dengan keluarga kerajaan iblismu setelah menikahimu." Mata Ratu Iblis kecil tiba-tiba berbalik, "Apa yang kamu katakan, apakah kamu serius?" Petik 2. Tentu saja kamu serius. Yunce mulai terlihat sedikit sedih, baru saja di aula Kaisar Iblis. Aku tidak berpikir terlalu banyak karena penolakan naluriahku. Setelah aku kembali dan menenangkan diri, aku menyadari bahwa kamu jauh lebih penting bagiku. Itu jauh lebih penting daripada apa yang disebut martabat kejantananku. Jika aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk memikul beban keluarga bersamamu karena harga diriku yang konyol, maka aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi suamimu. Petik 2. Petik 2. Setan kecil kemudian dia menatapnya, terdiam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan melihat keluar jendela dengan mata kabur. "Terima kasih kamu." Jika itu adalah pria lain di alam iblis ilusi, jika dia bisa memenangkan hati Ratu Iblis kecil, apalagi setelah bergabung dengan klan Kaisar Iblis, bahkan jika seluruh klan harus mengubah nama keluarga mereka menjadi Huan, mereka akan bersedia dan sangat gembira. Tapi dia tahu bahwa Yunce berbeda. Dia adalah orang yang tidak memiliki rasa takut atau takut sedikit pun bahkan ketika menghadapi jiwa gagak emas. Bagaimana mungkin mereka yang mundur mengingini gelarnya? Keluarga kerajaan iblis hantu. Konsesinya ini terlalu berharga. Hahaha. Yunce tertawa, "Kamu secara pribadi telah mengumumkan kepada dunia bahwa aku akan segera menjadi suamimu. Jadi apalagi yang perlu kamu ucapkan terima kasih padaku. Tapi, menghadapi calon suamimu, kamu masih kejam seperti sebelumnya. Lupakan kalau tubuhku sakit, tapi hatiku lebih sakit lagi, iya." Petik 2. Petik 2. Bibir Ratu Iblis kecil bergerak, meskipun dia tahu betul bahwa nada, ekspresi, dan ekspresi keluarga Yun tindakan menghisap udara dingin semuanya palsu. Ya, tapi itu adalah fakta bahwa dia mengusir Yunce, dan mau tak mau dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. "Jika kamu ingin aku bergabung dengan klan Raja Iblismu, kamu harus menyetujui syarat tambahan." Petik 2. Kondisi apa? Yunce sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan sangat serius, "Sederhana sekali. Biarkan aku memelukmu sebentar, sekarang juga." Petik 2. Petik 2. Jika itu normal, jika Yunce mengucapkan kata-kata seperti itu, dia pasti akan ditampar oleh si kecil Ratu Iblis. Tapi saat dia secara pribadi mengumumkan bahwa dia ingin berhubungan seks dengan Yunce, mereka menikah 7 hari kemudian, dan hubungan awalnya yang rumit antara keduanya juga berubah secara kualitatif saat dia mengambil langkah ini dengan segenap keberanian dan kemauannya. Jika kita berpasangan, berpelukan adalah hal yang biasa, apalagi aku tidak terbiasa disentuh oleh orang lain. Mata Ratu Iblis kecil mengelak, dan bahkan suaranya tidak lagi terdengar dingin. "Tapi aku bukan orang lain." Yunce berjalan ke arahnya, dan saat dia semakin dekat, selangkah demi selangkah, dia bisa merasakan napas Ratu Iblis kecil menjadi sedikit tidak teratur. "Aku tahu itu selama bertahun-tahun. Anda berada di bawah tekanan yang luar biasa setiap hari, dan setiap napas yang Anda ambil, Anda harus waspada terhadap krisis yang mungkin datang kapan saja. Oleh karena itu, rasa pertahanan diri Anda menjadi begitu kuat hingga hampir menjadi naluri. Anda baru saja mengguncangku, aku juga tahu bahwa itu pasti bukan niatmu." Pemahaman Yunce bukan hanya soal kata-kata, tapi pemahaman sejati di dalam hatinya. Karena selama tahun-tahun di benua Changyun, situasinya jauh lebih berbahaya daripada situasi Ratu Iblis kecil. Dia juga memiliki naluri bertahan dari Ratu Iblis kecil, dan sampai batas tertentu, itu jauh lebih kuat daripada Ratu Iblis kecil. Bahkan sekarang, bahkan di keluarga Yun yang paling aman, tidurnya, dan itu akan selalu hanya 7 poin. "Tapi aku akan segera menjadi suamimu, dan mulai sekarang, aku akan menjadi kamu." Separuh hidup Huan Cai yang lain bersedia menghadapi segalanya bersamamu, menanggung segalanya, akan selalu baik padamu, dan akan bekerja keras untuk itu, memasuki duniamu, orang yang tidak perlu kamu defensif, juga satu-satunya orang di dunia ini yang bisa memelukmu. Sama seperti saat kita berada di lembah api guntur gagak emas. Saat itu, kita menghadapi Raja Ming bersama-sama. Aku memelukmu dan jatuh ke lautan kematian bersama.
Saat itu, kau menempel erat padaku, tanpa penolakan atau keinginan. Bebaskan diri, karena pada saat itu, nasib kita berdua sangat erat hubungannya. Kita harus hidup bersama dan mati bersama. Hubungan takdir di antara kita ini bukan hanya untuk 1 bulan yang singkat di lautan kematian. Mulai sekarang, selamanya. Tanpa sadar, suara Yunce dekat dengan telinganya, dan sepasang lengan, di tengah suara lembut, perlahan melingkari pinggang rampingnya, punggungnya. Punggungnya juga ditekan ke dalam dada yang hangat. Kali ini, Ratu Iblis kecil tidak meronta sama sekali, bahkan tidak ada rasa kaku sesaat di tubuhnya. Pikirannya, mengikuti suara Yunce, kembali ke bulan ketika mereka berpelukan erat di laut kematian. Perlahan, dia menyadari bahwa dia sedang dipegang dengan lembut oleh Yunce, namun tubuhnya tidak dilepaskan. Tak ada penolakan naluri dalam hatinya, hanya perasaan hangat yang membuat jiwa dan raganya perlahan melembut. Apa yang dia pegang di pelukannya sepertinya adalah tubuh seorang gadis muda, bahkan hampir lebih kecil dari Jasmine. Yang terpancar dari tubuhnya bukan lagi rasa dingin yang sedingin es, melainkan aura lembut dan kekanak-kanakan dengan sedikit kepanikan. Meskipun mereka jatuh cinta satu sama lain berkali-kali di lembah api guntur gagak emas, mereka masih memeluknya dengan tenang seperti ini. Sampai hari ini, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yunce menutup matanya dan berkata sambil tersenyum dan puas, "Kamu tiba-tiba mengumumkan bahwa kamu akan menikah denganku hari ini, yang memang mengejutkanku, tapi itu lebih mengejutkan. Tampaknya sangat beruntung aku, memarahi, kamu hari itu makan. Jika tidak, jika kamu bersikeras menolakku ribuan mil jauhnya, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk membawamu pergi dengan paksa, aku mungkin akan menyesalinya seumur hidupku." Setan kecil ratu. Petik 2. Di masa depan, kamu tidak akan sendirian lagi. Aku akan menanggung semuanya bersamamu. Yunce berkata dengan lembut, kembali ke Golden Crow Thunder Flame Valley. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu karena keluargaku dan warisan kakekku, tapi mulai sekarang, aku hanya karena kamu adalah istriku. Meskipun aku masih terlalu lemah sekarang, aku akan bekerja keras untuk tumbuh sampai aku bisa mengandalkanmu dengan damai dalam pikiranku, dan aku tidak lagi harus menanggung tekanan dan bahaya apapun. Percayalah padaku, oke, ini dimulai lagi, tapi ada begitu banyak wanita idiot yang ingin dibodohi oleh cabul ini. Jasmine berbisik pahit di benak Yunce, lalu mendengus dingin, dan hanya pendengaran terhalang. Ratu Iblis kecil belum pernah mendengar kata-kata seperti itu seumur hidupnya. Perasaan yang sangat aneh dan tak terlukiskan menyebar di hati dan jiwanya, dan ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti perasaan bahwa jiwa dan tubuhnya akan meleleh. Perlahan-lahan, dia merasakan tubuhnya semakin lembut, dan akhirnya dia hampir kehilangan seluruh kekuatannya dan menyandarkan seluruh beban tubuhnya pada pria di belakangnya. Bisikan tak terdengar keluar dari bibirnya, "Iya." Petik 2. Setelah menjadi istriku, aku panggil saja kamu Kai, oke? Petik 2. Baiklah. Yunce menutup lengannya dan mendekatkan tubuh gadis itu ke tubuhnya. Mulai sekarang, biarkan aku memelukmu seperti ini setiap hari. Oke. Petik 2. Jangan khawatir, mulai sekarang, hidupmu adalah hidupku, takdir 3 tahunmu. Sekalipun itu adalah penegasan Tuhan, aku akan melanggarnya dengan cara apapun. Jadi, selama 3 tahun ini, kamu tidak boleh percaya bahwa kamu benar-benar hanya punya waktu 3 tahun lagi untuk hidup, tapi kamu harus percaya bahwa aku pasti bisa menemukan keajaiban yang menghancurkan apa yang disebut takdir 3 tahun. Sama seperti kita bisa selamat dari lautan kematian, oke? Yunce berbisik pelan ke telinga Ratu Iblis kecil. Meskipun dia lembut, setiap kata sangat menentukan. Dia merasakan tubuh giok di lengannya semakin lembut, dan tangannya perlahan bergerak ke atas, menutupi payudaranya yang sedikit menggembung. Ada bola kelembutan di telapak tangannya, yang tetap empuk dan halus meski begitu, dipisahkan oleh 2 lapis pakaian tipis, seolah diolesi dengan mata air manis. Kedua kuntum kecil itu dengan takut-takut menempel di telapak tangannya, membuatnya tak bisa menahan diri untuk tidak menutup telapak tangannya dan meremasnya dengan lembut. Ledakan. 3 pelayan dari istana Ratu Iblis sedang berjalan menuju tempat ini di tengah tawa dan tawa. Tentu saja, mereka membicarakan tentang pernikahan antara Ratu Iblis kecil dan Yunce. Sebagai orang yang paling dekat dengan Little Demon Empress, mereka telah memperhatikan dan menebak emosi halus antara Little Demon Empress dan Yunce. Sebelum mereka bisa mendekati istana,
mereka tiba-tiba mendengar suara keras seperti guntur datang dari depan, dan sesosok tubuh terbang keluar dengan suara keras tersebut, dan kemudian mendarat dengan keras di depan mereka, mengejutkan mereka semua. Ketika mereka melihat orang di depan mereka, ketiga pelayan itu tertawa bersamaan. Pelayan berbaju merah di depan melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Yun, kenapa kamu diusir oleh Ratu Iblis kecil lagi?" "Hehe," dua pelayan lainnya menutup bibir mereka dan tersenyum. Meskipun mereka hanya pelayan, Yun Ce tidak pernah menunjukkan kepura-puraan apapun terhadap mereka, malah memperlakukan mereka sebagai saudara perempuan, yang membuat mereka semakin menyayangi dan menghormati Yun Ce, dan mereka tidak perlu berhati-hati. Yun Ce berdiri dari tanah, menyeka debu dari wajahnya, dan berkata dengan serius, "Tiga saudara perempuan, pernahkah kamu memperhatikan bahwa Ratu Iblis kecil semakin lembut padaku?" Petik 2. Itu benar. Di masa lalu, Tuan Yun ingin dia dibombardir lebih dari 10 mil jauhnya, tapi kali ini mata indah pelayan berbaju merah itu menoleh, dan dia berusaha keras menahan senyumnya, sepertinya hanya setengah mil jauhnya. Petik 2. Karena Tuan Yun akan menjadi suami dari Ratu Iblis kecil. Tentu saja, Ratu Iblis kecil tidak akan mau melakukan hal kasar lagi, kata pelayan berbaju biru sambil terkekeh. "Ahem, aku adalah pria setinggi 7 kaki yang terlalu malas untuk bertemu wanita. Ketika dia menjadi istriku, jika dia berani tidak patuh, bahkan jika dia adalah Ratu Iblis kecil, dia akan tetap memiliki untuk diurus oleh keluarga." Yun Ce berkata dengan momentum yang besar. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik ke arah istana dengan rasa bersalah, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Saudari, aku punya sesuatu untuk dilakukan, lakukan di rumah, jadi aku permisi sekarang." "Oh, Kakak Yui, payudaramu sepertinya sudah lebih besar lagi." Wosh! Yun Ce meninggalkan senyuman cabul, lalu kabur tanpa jejak. "Huff, menjijikkan." Gadis berbaju merah tanpa sadar menutupi payudaranya dengan lengannya, dan berkata lembut dengan wajah memerah. Dua pelayan lainnya sudah tertawa, jelas sekali bahwa mereka sudah lama terbiasa digoda oleh Yun Ce selama periode ini. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Berita bahwa Ratu Iblis kecil akan menikahi Yun Ce, tuan muda keluarga Yun, menyebar ke seluruh dunia iblis fantasi melalui catatan transmisi yang tak terhitung jumlahnya hanya dalam satu hari. Dalam menghadapi berita besar ini, simbol transmisi 1000 mil dan 10.000 mil yang sangat berharga tampaknya tidak dipungut biaya. Diperkirakan jimat transmisi yang dikonsumsi saat ini lebih banyak daripada yang digunakan 10 tahun terakhir jika digabungkan. Tentu saja, atas desakan Yun Ce, berita mengejutkan ini disertai dengan fakta bahwa Yun Ce diberikan garis keturunan gagak emas murni oleh Dewa Gagak Emas. Kombinasi keduanya adalah untuk garis keturunan gagak emas murni dan kelanjutan dari Raja Iblis. Klan selengkapnya ini adalah kehendak Dewa Gagak Emas. Akibatnya, suara-suara, pertengkaran, dan pertanyaan yang seharusnya muncul tidak muncul, dan hanya berbagai pujian dan seruan yang memenuhi seluruh dunia iblis ilusi. Namun bagi tuan-tuan itu, berita ini bagaikan api yang berkobar di pantat mereka. "Apa? 7 hari kemudian. Apakah kamu melakukan kesalahan? Cepat, buka transmisi suara untuk memastikan apakah kamu salah dengar." Petik 2 titik titik titik. "Ya Tuhan." Petik 2. "Tuan Kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan?" "Segera persiapkan bahtera dalam terbaik dan kristal dalam terbaik. Dalam 1 jam. Tidak, kami akan melakukannya berangkat setengah jam lagi. Cepat pergi." Ratu Iblis kecil, masih merupakan pernikahan yang dihadiahkan oleh Dewa Suci Gagak Emas. "Jika aku tidak bisa hadir, aku tidak akan nongkrong di fantasi dunia iblis lagi." Petik 2. Ini, mempersiapkan hadiah. Masih belum ada waktu untuk bersiap. Segera pergi ke rumah harta karun dan bawalah semua harta karun dan bahan obat terbaik, sebanyak yang bisa kamu bawa. Cepat pergi. Titik 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 titik. Adegan yang sama terjadi di mana-mana di alam iblis ilusi, terutama yang jauh dari kota kekaisaran iblis. Itu sangat sering terjadi. Saat berita menyebar dengan cepat, alam iblis ilusi hampir terjadi keributan, bahtera misterius yang jarang terlihat di hari kerja, terus melesat melewati langit.
Bahkan para pejabat tinggi yang biasanya pelit dan enggan berpisah dengan kristal energi pun sangat ingin mengerahkan seluruh tabungannya ke dalam bahtera misterius tersebut agar bisa terbang lebih cepat. Kota Kekaisaran Iblis berisik. Siang dan malam, 12 keluarga dan ratusan istana kerajaan sibuk berkeliling. Hampir tidak berhenti sejenak. Sebelum saya menyadarinya, 7 hari telah berlalu dengan tenang. Kota Kekaisaran Iblis menjadi semakin hidup dari hari ke hari. Bahkan warnanya pun mengalami perubahan yang luar biasa. Seluruh kota dihiasi dengan lampu dan karpet merah warna-warni, dan warna emas yang melambangkan nyala api gagak emas memenuhi setiap sudut. Melihat dari langit yang jauh, kota Kekaisaran Iblis yang besar, yang awalnya diselimuti warna pucat, telah berubah menjadi emas. Bersambung.